proses pembelajaran yang dilakukan sekolah terkait pengenalan dan pengelompokan sampah itu, yang pertama dikasih materi dulu di dalam kelas. Jadi ada materi pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, situ ada peduli lingkungan sekitar. Nah, di situ anak-anak belajar bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar, terutama yang pertama sampah. Nah, lalu untuk prakteknya di dalam kelas, anak-anak langsung mempraktekkan cara-cara membuang sampah berdasarkan klasifikasi tempat sampahnya. Nah, di sini juga proses pembelajaran tidak hanya di kelas ataupun di lapangan, diadakan kegiatan rutin setiap hari Jumat, itu Jumat bersih. Jadi anak-anak bisa memungut sampah yang ada di lapangan, baik di halaman, baik di got, di depan kelas maupun di dalam kelas, dipungut oleh anak-anak dan diletakkan pada tempat dan sesuai warnanya. Lalu proses pembelajaran ini terus berlangsung setiap hari, tidak hanya hari Jumat atau hari apa, setiap hari anak-anak harus menjaga lingkungannya dengan cara membuang dan memilah sampah pada tempatnya. Untuk anaknya sendiri, untuk siswa yang sudah mendapatkan pembelajaran lingkungan hidup, khususnya anak-anak yang di tingkat kan di sekolah ada anak tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, untuk anak yang tingkat tinggi, siswa sekolah dasar yang tingkat tinggi, dia sudah bisa mengembangkan pengetahuannya tentang lingkungan. Dia juga bisa mempraktekkan terhadap adik-adik kelasnya. Jadi yang awalnya adik kelasnya ini buang sampah sembarangan, belum tahu ini buang sampah kertas di mana, yang daun di mana, yang berbahaya di mana, dia bisa mempraktekkan dan ikut membantu guru memberikan arahan kepada adik-adik kelasnya. Jadi pembelajaran pengenalan dan pengelompokan sampah ini sangat berguna dan sangat penting untuk siswa, siswi, untuk semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, khususnya siswanya itu sendiri. Lalu terkait juga dengan kebersihan. Nah, jadi kebersihan lingkungan sekolah tanpa kita sadari sampahnya sudah agak berkurang, lingkungannya agak sudah bersih dan jarang terlihat sampah. Nilai-nilai yang didapat oleh guru supaya anak berperilaku disiplin, hidup bersih baik di rumah maupun di sekolah, dapat menjaga lingkungan sekolah. Inovasi yang akan dilakukan yaitu seni kerajinan untuk memanfaatkan barang bekas dan 20 gardening club. Sangat penting karena lingkungan adalah untuk kemajuan bangsa dan mendidik anak dalam melestarikan lingkungan, baik di sekolah maupun di luar. Anak-anak dapat melestarikan penghijauan di luar dan maupun tidak membuang sampah pada tempat pada sembarangan. Mencintai lingkungan lah, tidak merusak lingkungan alam di sekitarnya yang kita utamakan dulu. Menjaga kelestarian lingkungan sejak dini menjadi fokus pembelajaran dari Sekolah Dasar Negeri 20 Tanjung Pandan.
khususnya bagi segenap aktivitas sekolah, baik di kalangan murid, guru, hingga wali murid. Di antara beragam program Adiwiyata yang berlangsung di sekolah ini adalah pemanfaatan limbah menjadi barang yang bernilai. Limbah maupun sampah yang berasal dari sekolah akan disortir lalu dijadikan sebagai kerajinan tangan. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh seluruh siswa SDN 20 Tanjung Pandan, dari mulai kelas 1 hingga kelas 6. Daur ulang sampah yang dilakukan ini adalah upaya pendidikan cinta lingkungan lainnya yang coba diterapkan kepada siswa dan siswi sekolah dengan tujuan besarnya yaitu mampu mengurangi jumlah sampah rumahan yang kerap diproduksi setiap harinya. Di Belitung khususnya Tanjung Pandan, permasalahan sampah masih menjadi fokus perhatian segenap sektor, baik di lingkup pemerintah hingga masyarakat. Membekali setiap individu dengan semangat daur ulang adalah membangun kesadaran guna memecahkan permasalahan sampah itu sendiri. Proses daur ulang sampah yakni membuat bros dan tempat pulpen tadi. Nah, proses yang pertama, siswa mengumpulkan dulu botol minuman bekas minuman tadi. Untuk tutup botolnya bisa kita manfaatkan untuk membuat bros, dan juga untuk botolnya tadi, botol bekasnya kita bisa memanfaatkannya untuk membuat tempat pulpen tadi. Ya, untuk botol bekas ini sendiri kebetulan karena kita sekolah Adiwiyata, jadi kita tidak menjual kemasan yang jadi dari plastik. Jadi untuk barang bekas itu kita ada paguyupan, yakni bank sampah. Kita mengumpulkan botol-botol itu sendiri. Jadi setiap siswa bisa membawa barang-barang bekas mereka, tidak hanya botol tadi. Nah, itu cuma contohnya. Jadi ada seperti tempat bekas sepatu, kardus bekas, dan yang lainnya seperti kresek itu bisa dimasukkan ke bank sampah tadi. Biasanya untuk membuat pengelolaan bahan bekas ini kita bisa mengajarkan dari kelas rendah. Ya, kelas rendah tadi kita bisa mengajarkan dari tempat pulpen tadi yang lebih mudah. Nah, untuk kelas atas lebih banyak lagi kegiatan proses daur ulang yang bisa kita lakukan, yakni seperti membuat tempat tisu, terus membuat pas bunga dari kresek, dan dari tempat botol minum tadi untuk pas bunganya. Kemudian kita membuat tas juga, itu dari kemasan seperti deterjen, kopi, dan masih banyak lagi itu. Untuk inovasinya, nanti kita mempunyai program baru, yakni di mana kita mempunyai SKT, itu seni kerajinan tangan. Jadi di ekstrakurikuler itu kita bisa membuat produk, yakni produk itu sendiri bisa mendapatkan nilai jual di masyarakat. Jadi itu untuk juga pemasukan kita di sekolah. Untuk manfaatnya itu sangat banyak sekali. Dengan adanya kegiatan pengelolaan daur ulang sampah ini, siswa bisa sejak dini belajar bagaimana fungsi sampah itu sendiri di kehidupannya, bisa dimanfaatkan dia menjadi benda-benda yang sangat bermanfaat, bisa didaur ulang, bisa mendapatkan nilai jual beli. Nah, siswa itu dengan adanya daur ulang ini, siswa bisa mengekspresikan kreativitasnya dalam mengembangkan inovasi mendaur ulang sampah ini sendiri. Kebetulan kita akan maju ke tingkat nasional, ini Adiwiyatanya. Jadi seperti yang tadi, kita seni kerajinan tangan kita. Nah, nanti insya Allah nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan menggelar pameran, di mana kita akan menjual produk-produk dari pengelolaan sampah yang kita buat tadi itu ke masyarakat, akan kita kenalkan, dan kita akan sosialisasi ke masyarakat sekitar. Nah, jadi masyarakat sekitar juga bisa belajar bersama-sama
dan juga sebelum ke masyarakat sekitar kita bekerja sama dengan paguyuban yang ada di sekolah. Upaya mendapatkan pengetahuan tentang cinta lingkungan dilakukan secara komprehensif di Sekolah Dasar Negeri 20 Tanjung Pandan. Kegiatannya diimplementasikan dalam pemanfaatan lain dari limbah sampah menjadi barang daur ulang yang kaya akan manfaat. Contohnya seperti yang satu ini. Baik kelas 1 hingga kelas 6 diajarkan bagaimana cara pembuatan kompos organik dari sisa-sisa limbah daun yang berasal dari tanaman maupun pohon di SD ini. Hasil pembuatan kompos ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan media tanam untuk penghijauan sekolah. Pengomposan yang dilakukan pertama-tama pemilihan untuk pengomposan itu daun-daun kering. Daun-daun kering biasanya dikumpulkan anak-anak pada waktu Jumat bersih. Jadi mereka mengumpulkan daun-daun kering, dan daun-daun kering itu karena saking banyaknya, apalagi sekarang musim panas, makanya dibuat kompos. Pertama, pengomposan itu dilakukan dengan cara memotong atau mencacah daun-daun tersebut, kemudian dicampur larutan gula dan EM4, kemudian diaduk dan didiamkan selama 7 hari. Pengomposan itu pertama-tama dilakukan di sekolah pada waktu jam tertentu. Kemudian ada juga untuk di ekskulnya itu pengomposan anak-anak pramuka itu karena ekskul mereka juga melakukan pengomposan. Dan biasanya juga ada kerjasama ya dengan sekolah lain untuk mungkin diberikan pelatihan untuk anak-anak tentang pengomposan. Pembuatan kompos ini sebenarnya karena kami melihat ada banyak daun-daun tadi, dan ada di tema 3 itu pelajaran tentang peduli terhadap makhluk hidup. Biasanya kami menggunakan daun-daun itu untuk membuat kolase. Dan mungkin setelah membuat karya itu bagaimana, apakah juga bisa untuk membuat kompos tadi. Jadi makanya kami mengadakan pengomposan itu. Tidak hanya program kebersihan lingkungan, Sekolah Dasar Negeri 20 Tanjung Pandan juga fokus pada kesehatan siswa dan siswinya. Hal ini seiring dengan prestasi sekolah dalam bidang kesehatan, khususnya UKS, dan senam cuci tangan ini menjadi salah satu kegiatan UKS yang ada di SDN 20 Tanjung Pandan. Menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan, sekaligus generasi unggul yang sadar akan kesehatan, adalah 2 hal pokok pendidikan yang selaras dengan program Sekolah Dasar Negeri 20 Tanjung Pandan. Kegiatan rutin berbasis kesehatan ini dilangsungkan di setiap kelas dengan pendampingan guru dan pihak eksternal dengan kompetensi di bidang kesehatan. Harapannya setiap siswa dapat menjadi pelopor kesehatan di tingkat sekolah dan juga di lingkungan luar.
Salah satu kegiatan sekolah adiwiyata yang berlangsung rutin diantaranya adalah program penghijauan yang dilakukan oleh seluruh siswa. Program penghijauan ini diwujudkan dengan mengenalkan siswa konsep dasar menghijaukan sekolah melalui budidaya tanaman dan pemeliharaan tanaman hingga proses penanaman di setiap sudut sekolah. Proses untuk penghijauan yang dilakukan sekolah, salah satunya adalah penanaman yang dilakukan melalui greenhouse yang ada di sekolah kami. Jenis tanaman yang ada di sekolah ini boleh kita lihat di greenhouse ini juga dari tanaman-tanaman hijau lainnya seperti buah-buahan, terus tanaman hijau seperti yang ada di lingkungan kita, Kamboja, terus tanaman hias lainnya juga, serta tanaman-tanaman kecil lainnya yang seperti cabai-cabean, terus sayur-sayuran ada di sekolah. Selain untuk mengurangi dari dampak global warming, proses penghijauan yang dilakukan ini tak kalah penting adalah untuk menyejukkan udara, sekaligus yang ada di SD 27 Pandan, kemudian memperindah pandangan seluruh tanaman yang bisa menghijaukan, dan fungsinya juga sebagai paru-paru lingkungan sehingga udara yang ada di sekolah kami juga bersih. Untuk keterlibatan siswa dari mulai kelas rendah sampai kelas tinggi juga kami libatkan untuk proses penanaman, karena untuk penghijauan ini kami menerapkan kepada siswa seperti yang dilakukan oleh beberapa instansi, dan juga kami salah satunya adalah melalui program itu yang dinamakan KMDM, kecil menanam, dewasa memanen, sehingga anak-anak bisa lebih mengetahui bagaimana cara mereka hidup, cara mereka berinteraksi dengan lingkungan ataupun alam yang ada di sekitar. Untuk pelajaran khusus ada di setiap pembelajaran dari kelas rendah sampai kelas tinggi pun ada. Karena sekarang sekolah kami juga sudah melakukan kurikulum 2013. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan tambang dan lingkungan, itu sudah kami terapkan melalui pembelajaran yang ada di kelas. Karena di kurikulum 2013 ini, siswa itu di proses pembelajaran itu melingkupi banyak keterampilan, sikap, dan kompetensinya. Sehingga penerapan sikap kami di sekolah untuk berinteraksi dengan alam itu sangat kami terapkan melalui program-program sekolah maupun program-program pembelajaran. Yang bisa dipetik sebenarnya adalah harapan kami kepada para siswa biar mereka bisa menerapkan budaya untuk melestarikan lingkungan setelah mereka dewasa nanti. Karena melalui program yang saya sebutkan tadi adalah kecil menanam, dewasa memanen. Demikianlah program Sekolahku edisi kali ini yang menjelaskan tentang Sekolah Adiwiyata SDN 20 Tanjung Pandan. Sekolah ini juga menjadi pusat edukasi dasar lingkungan sejak dini bagi calon generasi bangsa. Harapannya mereka tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga mampu inovatif dan kreatif dalam mengendalikan, mengelola, dan memanfaatkan sampah menjadi hal-hal yang produktif.